Oke, selamat pagi buat kalian semua. Hari ini kita akan melakukan sedikit trip perjalanan ke suatu tempat. Oke, mari kita ikuti vlognya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai perjalanan, kita akan mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Nah, untuk Innova diesel ini kita biasanya menggunakan Dexlite karena gas buangnya lebih rendah. Oke, sebagai sedikit informasi teman-teman, untuk Innova ini tipenya tipe diesel, cc-nya 2500 cc. Nah, untuk tahunnya sendiri tahun 2015. Jadi Innova ini sebutannya Innova Ganki ya, atau Innova Barong, atau Innova Grand All New Kijang Innova, merupakan tipe facelift terakhir sebelum adanya Reborn tahun 2016. Nah, untuk transmisi dari mobil ini yaitu Matic. Nah, untuk Matic sendiri sangat mudah dikendarai. Contohnya ya, ini adik saya sendiri perempuan bisa menggunakan Matic meskipun jenis kendaraannya jenis kendaraan MPV atau kendaraan besar atau family car. Nah, untuk konsumsi bahan bakar sendiri untuk Innova tahun ini dengan cc 2500, konsumsinya 1:11, jadi lumayan irit. Jadi untuk 1 liter bisa untuk 11 km perjalanan atau jarak tempuh. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan hari ini lancar. Hari ini hari Minggu pagi tanggal 16 Januari. Kita akan sedikit melakukan perjalanan menuju kota Surabaya mencari sebuah kuliner. Nggak tahu nanti apa kulinernya. Oke, kita simak perjalanannya. Nah, ini merupakan jalan yang dari, kalau misal dari arah Mojokerto kita ke arah Surabaya. Ini jalan utamanya ya, selain menggunakan tol. Nah, untuk minggu pagi lalu lintas kendaraan masih sepi. Ini masih jam 6 pagi. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Surabaya. Ini kita sampai di Taman Pelangi. Nah, ini kita arah ke Wonokromo. Karena ini minggu pagi, jadi banyak orang yang melakukan kegiatan olahraga, salah satunya bersepeda. Sebelah kiri untuk di kota Surabaya sudah disediakan lajur khusus pesepeda. Untuk jalan-jalanan kota seperti ini dibatasi kecepatannya maksimal 40 km ya. Jadi untuk di Surabaya sendiri sistemnya sudah terintegrasi dengan CCTV. Jadi apabila kita melanggar misal batas kecepatan, kemudian melanggar lampu merah, itu kita akan kena tilang ya, tilang elektronik atau e-tilang. Jadi sudah berlaku di Surabaya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ke Surabaya, mungkin bisa diperhatikan. Jadi untuk lebih selalu hati-hati dan selalu menaati peraturan yang ada. Jadi sedikit informasi, di kota Surabaya juga penataan kotanya lumayan baik. Itu dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang diperoleh oleh kota Surabaya. Salah satunya kota dengan tata kelola yang baik yang sudah diakui oleh negara lain, baik itu di kancah internasional dalam artian. Nah, salah satunya dibuktikan dengan di setiap sudut kota terdapat banyak pepohonan, banyak tumbuhan hijau yang difungsikan untuk mengurangi polusi udara. Nah, ini
ini kita sudah sampai di Jalan Wonokromo. Oke teman-teman, tempat pertama yang rencananya kita tuju ternyata habis. Jadi kita rencana mau makan kikil di sebelah kanan ini, tapi kikilnya habis guys. Oke, kita coba cari tempat yang lain. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman, kalau di kota Surabaya itu tertib ya. Jadi kalau misal lampu merah seperti ini, pengendara lain juga berhenti, nggak ada yang melewati zebra cross atau bahkan melewati lampu merah atau marka jalan. Nah teman-teman, ini salah satu wajah baru dari kota Surabaya, salah satu trademark yang terbaru di kota Surabaya ini jembatan Joyoboyo. Jadi ini merupakan akses menuju ke terminal Joyoboyo, di mana nantinya prospek dari terminal ini akan terhubung langsung dengan Bandar Udara Juanda seperti itu. Nah, ini kita menuju ke kebun binatang Surabaya, melewati kebun binatang Surabaya. Jadi sebelah kiri ini merupakan kebun binatang Surabaya, di mana biasanya kalau akhir pekan itu ramai pengunjung. Karena juga memang PPKM sekarang ini sudah mulai dilonggarkan, akhirnya kebun binatang Surabaya atau KBS yang semula sepi sudah menjadi ramai kembali. Nah ini kita harus berhati-hati ya teman-teman, karena ini di hari Minggu banyak pesepeda. Jadi kita harus jika berkendara itu harus lebih waspada itu. Nah ini kita mengambil yang jalan raya di Ponegoro. Nah ini adalah KBS kebun binatang Surabaya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini kita akan sampai di tujuan yang lain. Jadi semula kita rencananya mau makan kikil, karena kikil yang sudah habis makanya kita cari makan yang lain. Kita cari sarapan. Di sini ada soto daging ya, soto daging ini juga enak, kita pernah kesini. Oke teman-teman, ini kita akan menuju ke tempatnya soto dagingnya. Jadi di sini lumayan agak sepi ya, mungkin karena orang-orang sudah sarapan, karena ini sudah jam 6.47. Oke, kita pesan dulu ya soto dagingnya. Aku nasi baru ya. Jadi teman-teman, di Surabaya juga ada salah satu moda transportasi, Surabaya Bus. Nah ini cukup unik ya, kalau Surabaya Bus ini dia salah satu untuk pembayarannya bisa menggunakan sampah atau botol plastik. Jadi untuk rute bus Surabaya ini hampir melingkupi seluruh kota Surabaya. Jadi di setiap titik itu ada halte untuk pemberhentian Surabaya Bus. Nah salah satunya di sini tempat pemberhentian Surabaya Bus. Nah untuk di sini kita untuk memesan makan di sini. Nah untuk tempat minum ada di sini, di sana. Jadi sistemnya di sini pembagiannya untuk memesan makan sendiri, untuk minum sendiri, agar saling membantu atau saling menguntungkan seperti itu. Oke, kita akan coba dulu ya. Ini salah satu soto daging di kota Surabaya. Nah untuk isiannya di sini ada babat, kemudian daging, kemudian di sini ada jeroan. Di sini juga ada telur rebus ya, setengah telur rebus. Nah di sini minumnya teman-teman bisa pesan yang di sebelah kanan sana. Bisa ada teh hangat. Salah satu yang saya pesan ini teh hangat manis. Nah di sini juga ada kerupuk guys. Kalau mau teman-teman mau nambah kerupuk, di sini ada kerupuk. Di sini ada kecap asin, kecap manis lengkap, dan juga ada jeruknya. Oke, kita makan dulu. Alhamdulillah sudah habis ya teman-teman. Buat teman-teman yang lihat video ini dan belum sarapan, silahkan sarapan dulu biar nggak kelaparan. Oke, ini sedikit fun fact ya teman-teman. Jadi sebelum waktu awal kita kesini tuh sepi kan. Nah pada saat kita sudah di sini, ini berulang kali sering terjadi pada diri saya. Tak tahu kenapa atau kebetulan atau gimana.
setelah kita makan di satu tempat yang sepi dan tiba-tiba setelah itu ramai, lihat pengunjungnya banyak guys teman-teman. Nah, saya dilihat di belakang juga ramai padahal tadi awalnya sepi. Nah seperti itu, apa teman-teman juga pernah ngalamin yang pernah aku alami? Oke, itu ya sedikit sarapan pagi ini. Kita akan melanjutkan perjalanan, tapi kita akan menghabiskan teh kita dulu. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai sarapan. Kita akan melanjutkan perjalanan ke arah pulang ya, karena setelah ini kita ada agenda lain, ada kegiatan lain, jadi kita akan pulang terlebih dahulu. Nah teman-teman, ini salah satu juga yang terbaru ya di kota Surabaya. Ini proyek underpassnya kota Surabaya, jadi untuk mengurai kemacetan karena di atas itu jalannya banyak simpangnya, akhirnya untuk menyiasati agar tidak macet dibentuklah underpass seperti ini teman-teman. Kalau di Jakarta mungkin sudah banyak ya, dan Surabaya ini yang ini salah satunya. Nah untuk melanjutkan yang tadi, yang sotonya tadi enak ya, kemudian harganya tadi 80.000. Nah untuk per porsinya itu harganya 16.000 teman-teman. Nah untuk kerupuknya tadi, kerupuk udang itu harganya 2.000. Nah untuk minuman tadi kita berhubung mesen teh hangat, jadi harganya 3.000 rupiah. Jadi total untuk 4 orang satu keluarga itu totalnya 80.000 rupiah. Cukup terjangkau ya untuk di kota Surabaya dengan harga segitu. Untuk makan satu keluarga itu sangat terjangkau lah itu. Jadi buat kalian yang di Surabaya mungkin mau mampir, bisa ke soto daging di Jalan Maijen Sungkono yang tadi, atau bisa coba mencoba makanan Surabaya yang lain. Saya jamin enak-enak semua dan harganya pasti terjangkau teman-teman. Nah ini teman-teman yang tadi sempat kita shoot ya, Surabaya Bus. Nah Surabaya Bus di sini dia rutenya sangat beragam, hampir di seluruh kota Surabaya dia juga bisa diakses gitu ya, dan juga terdapat halte yang ada di setiap titik di kota Surabaya. Itu tadi Surabaya Bus. Nah untuk di daerah sini itu trackparknya lebih ke bangunan apartemen, kemudian dan juga pusat perbelanjaan. Di sini lumayan lengkap ya kalau di daerah Maijen, di daerah HR Muhammad ini ya. Teman-teman, kita tadi kan sudah ke pusat kota Surabaya ya. Salah satu trackparknya itu yang tadi saya jelaskan, ada kebun binatang Surabaya, ada Taman Pelangi dan lain sebagainya. Nah untuk di Surabaya Barat sendiri, di sini itu trackparknya lebih ke bangunan-bangunan tinggi, bisa gedung perkantoran, kemudian apartemen, pusat perbelanjaan. Di sini lumayan ramai ya, lumayan banyak pilihannya. Nah salah satunya yang terkenal di sini ya ini PTC, atau biasa kalau di sini tuh namanya Pakuan Trade Center, salah satu pusat perbelanjaan yang lengkap di kota Surabaya. Nah buat utamanya di Surabaya Barat, jadi buat teman-teman yang kebetulan singgah di Surabaya atau jalan-jalan di kota Surabaya bisa mampir di PTC, Pakuan Trade Center, untuk ya mungkin pingin menghabiskan uang atau pingin membeli barang yang bermerek di kota Surabaya, bisa di Pakuan Trade Center ini teman-teman. Kalau di Surabaya Barat itu banyak trademark gedung-gedung seperti perkantoran, kemudian di sini juga ada Pakuan Trade Center untuk perbelanjaan dan selain sebagainya, dan juga di sana ada apartemen juga. Nah ini salah satu yang akan kita review, Spazio. Spazio ini merupakan salah satu gedung perkantoran. Nah di sini di depannya banyak penjual makanan, karena ini masih pagi ya, jadi masih banyak yang tutup. Di sini ada stand-stand makanan, ada berbagai macam makanan dan juga minuman. Nah
Di Spasio sendiri ini merupakan gabungan dari beberapa kantor ya. Ada misal ada kantor A, B, C, D. Nah ini tergabungnya di namanya Spasio seperti itu. Nah ini sedikit pemandangan di kota Surabaya Barat teman-teman. Lumayan banyak tumbuhan hijaunya, ruang terbukanya, dan juga banyak-banyak apartemen dan gedung-gedung tinggi seperti ini. Nah teman-teman, di sini kita akan mereview tempat di Surabaya Barat, tempat sentra makanan yang kekinian dan juga modern. Di sini salah satunya ada Pizza Tira, pizza yang enak gitu ya. Kemudian di sini ada bakmi GM lah. Bakmi GM ini merupakan salah satu bakmi yang terkenal di Indonesia, khususnya di Surabaya juga ya. Nah, kemudian di sini juga ada Carl Junior. Nah, ini tadi teman-teman Surabaya busnya. Jadi dari pusat kota yang tadi Selamajan Sukono ini juga ada rutenya sampai ke Surabaya Barat. Nah, ini juga ada kampus UNESA ya teman-teman. UNESA Universitas Negeri Surabaya di Surabaya Barat. Di sekitar gedung UNESA ini juga ada waduk UNESA. Nah di sini juga banyak sentra pedagang kaki lima yang harganya juga cukup murah dengan pemandangan waduk yang cukup indah ya. Di sini juga udaranya sejuk. Jadi buat teman-teman yang cari tempat apa namanya wisata di Surabaya bisa coba di sini.